Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Sebelum kita akan memulai segenap aktivitas kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan hari yang baik, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan istirahat yang baik kepada kami semua, sehingga kami beroleh kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini. Untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami akan memulai tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau mengawali setiap jejak langkah kami. Apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Esra 8 ayat yang ke-22, Esra 8 ayat yang ke-22, dan Yohanes 6 ayat yang ke-67. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Esra 8 ayat yang ke-22. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Yohanes 6 ayat yang ke-67, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan setia? Setia adalah sebuah sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat, bukan malah mengkhianatinya. Kesetiaan merupakan sikap yang mulia, perwujudan dari pribadi hebat dan yang bisa dipercaya. Di dalam kitab Esra 7 ayat yang ke-6 disebutkan bahwa Esra adalah seorang ahli kitab, mahir di dalam Taurat Musa yang disuruh oleh Raja Artasasta, Raja negeri Persia, untuk pulang dari Babel kembali ke tanah Yerusalem. Babel adalah tempat pembuangan bangsa Yehuda selama 70 tahun. Esra hidup pada masa pembuangan itu. Masa pembuangan adalah masa yang sangat sukar, masa yang penuh penderitaan bagi bangsa Yehuda. Tetapi Esra sekalipun ia hidup pada masa yang sukar itu, ia senantiasa mencari Tuhan. Esra senang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai seorang ahli kitab dan imam, Esra memiliki karakter yang perlu diteladani. Di antaranya yaitu setia mencari kebenaran firman Tuhan. Esra merupakan orang yang sangat termotivasi untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita tidak berhenti di dalam mencari akan kehendak Tuhan. Ketika kita mencari dan mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya, maka tangan Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Kekuatan firman-Nya akan menguatkan kita sehingga kita mempunyai karakter yang tidak mudah goyah. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya. Esra tidak hanya meneliti firman Tuhan, tetapi ia melakukan firman itu dan mengajarkannya kepada orang Israel saat itu. Tuhan ingin kita juga menjadi pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja. Bahkan kita harus memberitakan firman itu kepada orang lain juga.
Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Ada akibat buruk yang akan terjadi jika seseorang mengecilkan firman Tuhan. Tetapi ada balasan yang baik dari Tuhan ketika kita menaati perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Ezra adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun ia mendapatkan fasilitas istimewa dari raja. Ia tidak mau menggunakannya. Ezra berhak meminta pengawalan dari pasukan tentara kerajaan kepada raja, tetapi ia tidak melakukannya. Ia merasa malu mengandalkan manusia. Ia lebih memilih mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia sangat yakin bahwa tangan Tuhan selalu melindunginya. Demikian juga hendaknya dengan kita. Sekalipun mungkin kita memiliki fasilitas dunia atau kemampuan tertentu yang dimiliki manusia, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan atau pangkat, kita tidak boleh mengandalkan semua itu. Tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Yang keempat, sifat Ezra adalah berserah kepada Tuhan. Ezra adalah orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ia memaklumkan puasa sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ezra sungguh-sungguh mengakui bahwa ia perlu pertolongan Tuhan. Ketika kita bertekad mencari Tuhan, maka kita harus berserah total kepada Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita serendah-rendahnya dan menyangkal segala kedagingan kita di hadapan Tuhan. Berserah total berarti menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lebih mengutamakan Tuhan daripada apapun, ketika kita memiliki kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat-Nya, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada jaminan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang selalu setia mencari Tuhan. Yang pertama, perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan menyiapkan segala keperluan hidup kita serta memberikan keamanan bagi keluarga kita. Keyakinan teguh yang dimiliki Ezra kepada Allah dan perlindungannya yang penuh rahmat membuat kita bergantung penuh pada pimpinan Tuhan. Ia menyadari bahwa orang-orang yang setia dan mencari Allah akan aman di bawah naungan sayap-Nya. Bahkan di dalam bahaya besar sekalipun, tetapi mereka yang meninggalkan Dia akan senantiasa terpapar pada bahaya, bahkan ketika mereka merasa aman sekalipun. Hal ini dipercayai Ezra dengan segenap hati, dan dengan mulutnya ia mengakui di hadapan raja. Sedangkan Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada para murid untuk menentukan sikap dengan mengajukan pertanyaan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan ini diajukan kepada 12 murid yang selalu setia mengikut dan mendengar pengajarannya. Maksud pertanyaan tersebut adalah untuk meneguhkan mereka dengan menguji keteguhan mereka untuk lebih memantapkan hati, menjadi pengikut yang setia di dalam segala situasi mereka, meski mereka menderita. Namun akhir dari semuanya itu akan mendatangkan keselamatan yang kekal.
Kiranya kita mau belajar dari karakter pencari Tuhan yang setia seperti Esra. Milikilah tekad yang menyala-nyala di dalam mencari hadirat Tuhan. Mulailah dengan bertekad mencari kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu lakukanlah firman itu dengan hati yang taat dan setia. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, meskipun dunia menawarkan hal-hal yang menggoda. Kita tidak boleh turut dunia, melainkan ikut jalan lurus yang Tuhan sudah rintis bagi kita. Dan belajarlah untuk berserah kepada Tuhan secara total, dan maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan yang Engkau titipkan di dunia ini untuk menjalani kehidupan setiap hari dan untuk setia melakukan segala hal yang telah Engkau firmankan kepada kami, seperti Esra Tuhan. Walaupun ia diberikan fasilitas yang sedemikian oleh Sang Raja, tetapi dia lebih memilih Engkau sebagai penolong dan memberikan segala sesuatu dan semuanya di dalam kehidupannya Tuhan. Mempercayai Engkau bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, untuk sepanjang hari ini kami akan melakukan tugas kami Tuhan di dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami yang terbaik dan memimpin segenap apa yang akan kami lakukan Tuhan. Mengawali setiap jejak langkah kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan terlebih lagi dari itu Tuhan, ajarkan kami untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada melalui sikap tutur kata kami di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jika mereka meminum obat, biarlah melalui perantaraan obat ini Engkau memulihkan dan menyembuhkan jemaat kami yang sakit ini. Kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan melindungi suami istri anak-anak kami di dalam beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak sesuatu pun yang akan terjadi di dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau yang memimpin dan menolong kehidupan kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi pengikut Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.